kita mau kenalan sedikit nih tentang Marine Icon 2021 yang mengusung tema Empowering Indonesia's Youth Generation for Maritime Future. Nah, salah satu acara dari Marine Icon 2021 ini adalah Digital Marine Project atau yang disingkat dengan DMP. Untuk pertama kalinya, DMP ini diselenggarakan secara online dan bertujuan untuk memberikan wawasan terkait inovasi berbasis digital. Digital Marine Project Marine Icon 2021 dinaungi oleh Himasiskal. Jadi, Himasiskal adalah himpunan mahasiswa Departemen Teknik Sistem Perkapalan Institut Teknologi 10 November. Himasiskal sekarang diketuai oleh Mas Dewa Gedesi dan Magna Dinata. Dan di belakang aku ini sudah ada foto-foto kegiatan yang diadakan oleh Himasiskal. Ada kumpul antar angkatan dan juga arak-arakan yang tentunya khas banget Departemen Teknik Sistem Perkapalan. Nah, acara kali ini tentunya sangat keren banget, karena dinaungi oleh himpunan yang juga keren abis. Jadi gimana? Sudah tahu asal-usul dari kegiatan kali ini? Kalau gitu, yuk kita langsung. Halo Biba. Selamat malam dan selamat datang di Digital Marine Project Marine Icon 2021. Semoga teman-teman dimanapun berada tetap sehat dan bahagia terus ya. Amin, amin, benar banget Biba. Nah, pada acara malam kali ini, malam hari ini tentunya akan sangat keren banget nih Biba. Pasti. Bisa dilihat dari panggung kita yang udah keren abis dan juga kita berdua yang keren. Nah, tapi kayak ada yang kurang deh. Apa itu Biba? Kita belum kenalan. Wah iya, benar-benar. Teman-teman kenalin aku Labiba Aku Galang. yang akan memandu acara kita pada malam hari ini. Benar. Nah, sebelumnya nih Galang, DMP itu apa sih? DMP itu adalah wadah untuk mendapatkan wawasan terkait inovasi berbasis digital, serta wadah diskusi untuk membahas inovasi berbasis digital dan juga sarana hiburan untuk generasi-generasi muda. Wah, keren banget. Keren banget tentunya. Sama tapi kayak acara hari ini pasti keren dong. benar pastinya. Tapi Biba, acara kali ini bakal ada apa aja ya? Nah, pada malam hari ini bakal ada talk show tentang self-development, kemudian ada talk show tentang digital business, dilanjutkan dengan awarding dan ditutup dengan penampilan spesial. Wah, keren tuh. Pasti. Iya. Tapi aku sebelum itu mau ngingetin ya, acara kali ini tidak akan terlaksana tanpa ada dukungan dari sponsor dan media partner kita. Dan acara ini disponsori oleh Kampu Welding Indonesia, PT Hutama Karya, PT Krakatau Steel, Bank BNI, PT PLN, PT Pertamina International Shipping. Dan juga media partner kami, Event Jakarta, Event Surabaya, Event Kampus, Event Jawa Timur, Event Mahasiswa Surabaya, Info_Surabaya, Info.Lomba, Sejuta Cita, Acara Kampus, Event Pemuda Surabaya, Info Olimpiade, Infokampusku.id, dan juga seputar event. Nah, kayak kita nggak usah lama-lama lagi deh. Sekarang kita mau ngapain sih, Galang? Tentunya acara yang sangat keren. Pasti. Apa tuh? Langsung aja kita masuk ke talk show 1 dengan topik Self-development. Acara Digital Marine Project didukung oleh dan dipersembahkan oleh Oh ya Biba, sekarang nih seperti yang sudah disinggung tadi, kita selanjutnya akan memasuki talk show 1 nih. Nah, bener banget tentang self-development. Benar. Tapi sebelum itu tentunya kita nggak akan sendirian dong. Bener bahas banget. self-development ini. Kita di sini spesial mengundang tamu yang akan membahas tentang self-development. Wah, siapa Dan- tuh? Mungkin kamu bisa kasih tahu deh spill dikit siapa narasumber kita nih. Nah, mungkin di sini juga teman-teman ada beberapa yang udah tahu. Beliau ini mungkin sering muncul di FYP TikToknya kalian dan di YouTube. Dan kalau di YouTube beliau sering konten tentang Bali, Rusia dan lainnya. Kira-kira kamu tahu nggak? Kalau kamu ngomong seperti itu, aku jadi udah bisa nebak nih Nah, siapa kira-kira. Kalau gitu langsung aja kita ngobrol langsung sama orangnya. Oke, langsung aja kita sambut Kak Kak Tura Tura Partayana. Oke. Halo. Halo. Halo Kak, selamat malam Kak Tura. Malam-malam.
Bagaimana kabarnya Kak? Baik. Baik, alhamdulillah. Ya, Di Jakarta sebelumnya baik. saya mengucapkan terima kasih nih Kak, karena sudah bisa menyempatkan diri untuk hadir bersama kita di acara kali ini Kak. Oke. Ya, Dan terima kasih. ya, dan mungkin sebelum kita masuk nih ke diskusi inti kita, Kita gimana nih Cak? bincang-bincang Iya, bincang-bincang singkat gitu lah ya. ringan Ya. dulu nih Kak. Gimana Boleh, Kak boleh. cuaca di tempat tinggal Kak sekarang? Sekarang Kak lagi domisili di mana? Di Jakarta. Di Jakarta ya Kak. Oh, udah dari kapan Ya, Kak di cuacanya Jakarta Kak? sih, gimana? Sudah dari Aku kapan di udah Jakarta? stay di Jakarta 5 bulan. 5 Aku bulan. orang Bali, sebenarnya tinggal di Bali kan. Wah, Akhirnya pindah sempet ke Jakarta buat fokus kerja di sini aja. Oh Gitu. iya Kak. Sempet ngerasain transisi dari Bali ke Jakarta gitu nggak sih Kak? Kayak ngerasain ya sih itu Kak. Kalau dari aku sih, ya mungkin lebih ke budayanya. Soalnya kan kalau di Bali aku jadi mayoritas, kalau di Jakarta aku jadi minoritas. Iya benar banget. Ya, tapi kalau cuaca gitu-gitu aman ya Kak? Cuacanya aman. Ya. Oke. Langsung aja kali Oke. ini, Mbak. Oke, kita kali ini bakal membahas tentang self development ya. Kak Tura mungkin juga udah kita tadi sempat ngobrol dikit juga. Benar. Nah, Mhm. kalau menurut Kak Tura nih, kenapa sih Oke. kita itu harus mengembangkan diri kita? Kenapa kita harus mendevelop diri kita gitu Kak? Ya, kenapa ya? Kalau aku sih terkadang ngelihat self development ini masih bagi orang tuh sepele ya. Terkadang kita tuh nggak tahu arah kita kemana mungkin setelah SMA atau setelah kuliah nih gitu. Jadi menurut pekerjaan kita, skill kita tuh mau kemana. Kita kan mungkin salah jurusan nih, misalnya di kampus, kalian kan juga kuliah kan. Mungkin terkadang juga salah jurusan itu yang membuat mungkin nggak cocok nih di jurusan ini. Nah, dari self development nih sebenarnya itu dari hal positifnya gitu loh. Makanya sebenarnya kalau dari aku self development itu benar-benar baik banget sih gitu. Kalau misalnya kita bisa gunakan dengan baik kayak gitu. Berarti bisa untuk mengcover kekurangan kita dari misalnya kita salah jurusan itu ya Kak? Iya, bisa mengcover sih kadang-kadang ya kan. Oke, kalau gitu Kak mungkin langsung aja Kak ya. Mungkin menurut Kakak nih, mana yang lebih diprioritaskan Kak? Hard skill itu kah atau soft skill itu Kak? Dalam Sebenarnya mengembangkan keduanya, diri itu. iya dalam mengembangkan diri itu ya. Sebenarnya keduanya sama-sama penting ya. Kayak kalau di hard skill kan kita di kemampuan teknis, benar sih kemampuan teknis. Kalau soft skill emang kita dari cara inisiatif, bekerja sama gitu. Ya anggaplah kita main sepak bola gitu loh. Kalau main sepak bola kita harus tahu cara tendang, harus tahu cara nangkep kayak gitu. Kalau misalnya di soft skill kita gimana cara bekerja sama gitu loh. Anggaplah kalian mempunyai skill yang bagus, tapi terkadang kalau misalnya di dunia kerja attitude kalian tuh kurang bagus kayak gitu. Menurutku soft skill sama hard skill itu sama-sama penting kayak gitu. Berarti untuk kepentingan prioritas hard skill dan soft skill itu sama-sama penting ya Kak? Jadi Iya, sama-sama keseimbangan di penting. antara keduanya Harus- itu perlu dipertimbangkan juga ya Kak? Benar kayak gitu. Nah mungkin kakak bisa cerita dikit dulu zaman sekolah atau mungkin zaman kuliah, gimana menyeimbangkan antara hard skill dan soft skill itu Kak? Zaman kuliah sebenarnya aku kasih tau backgroundku dulu. Kalau tadi dari kakaknya udah bilang kan kalau aku tuh bahas konten Rusia nih gitu. Aku sebenarnya konten creator yang membahas Rusia dulunya karena aku dulu kuliah tuh di Rusia. Jadi untuk mengembangkan hard skill sama soft skillku sih ya gimana ya, aku mencoba ya dari self improvement tuh aku harus tahu gitu loh. Kadang-kadang aku juga ngelihat jurusanku semakin lama aku masuk ke semester 5, semester 6 itu kayak aku kenapa salah jurusan kayak gitu. Jadi backgroundku tuh jurusan manajemen nih gitu. Dan aku ngelihat kemampuanku untuk memanage orang itu kurang bagus gitu kan. Nah ini caranya untuk PR-ku untuk ngembangin diri sendiri itu salah satunya dari soft skill-nya itu. Nah untuk hard skill-nya yang aku kembangin di Rusia itu adalah gimana aku di jurusan manajemen bisnis, aku tetap sama hobiku yang sekarang gitu loh. Aku pingin masuk ke perfilman kayak gitu.
Jadi mau nggak mau hard skillku tuh dimulai dari hal-hal kecil aja gitu. Misalnya hal kecil itu aku lihat dari YouTube, tutorialnya kayak gimana, jadi otodidak gitulah. Kalau misalnya lihat dari YouTube-ku, itu salah satu gini sih, apa, tambahannya lah gitu. Jadi penolong untuk aku bisa masuk ke self development ini untuk menggapai hobiku gitu loh. Dibandingin sama manajemen bisnis yang nggak tahu apa-apa gitu, apalagi pakai bahasa Rusia kan. Jadi kayak harus mengimbangkan aja sih selama aku kuliah di Rusia kayak gitu. Gitu ya Kak. Lalu kalau misalkan itu kan waktu Kakak kuliah ya. Kalau misalkan di era sekarang nih, era digital gitu. Kira-kira Mhm. hard skill dan soft skill apa yang harus dikembangkan buat apalagi buat kayak kita-kita nih masih anak-anak muda nih yang masih kuliah juga, masih sekolah Iya, gitu. benar-benar. Sebenarnya di tahun 2009 pun juga di era digital udah harus mulai ya. Contohnya kayak apa, mengembangkan teknologi komputer gitu, pemasaran digital. Dulu kan zaman dulu masih hard selling banget ya. Kayak misalnya dari apa namanya, pasang pasang di jalanan kayak gitu loh. Kalau sekarang kan udah di semua tuh serba sosial media nih gitu. Menurutku kalau untuk di era digital sih kita harus tahu dulu nih dari kitanya tuh maunya ke arah mana. Soalnya banyak banget gitu. Contohnya sih dari menganalisa data kayak gitu, sosial media marketing kayak gitu kan. Kalau dari aku pastinya ke video production kan. Misalnya gimana cara produksi video. Untuk membuat produksi video pun juga nggak bisa untuk bikinnya sendiri individual. Mungkin dibutuhkan dari scriptwriter, bisa dipecah lagi nih gitu, scriptwriter, terus jadi talent mungkin, atau enggak jadi kameramen gitu, atau content planning gitu. Banyak sih. Kalau untuk mengembangkan dari era digital kita harus tahu dulu nih permasalahan kita, bisa dari keresahan, ya itu ya. Ini kita bahas bahas dari akunya ya gitu. Kalau aku sih untuk mengembangkan di era digital ini kita harus tahu dari keresahan, hobi kita, terus juga mungkin referensi ya. Nah, referensi ini mungkin bisa ketemu sama teman-teman yang lain biar kalian tuh juga nggak biar biar kalian tuh tahu gitu loh gimana perkembangan di era digital. Bukan sampai idealis yang mengharapkan sampai di situ-situ aja gitu. Kalau dari aku kayak gitu sih. Berarti kita juga harus sering-sering bertukar pikiran dengan orang lain ya Kak? Ya. Iya, bertukar pikiran gitu. Apalagi nggak punya teman berat sih gitu. Terutama saya sendiri nggak punya teman. Cara satu-satunya ya udah temennya YouTube, buka TikTok kayak gitu. Bisa sih gitu. Sekarang kan kita udah temenan sama HP gitu. Berarti kalau untuk memilih bentuk pengembangan diri yang sesuai dengan kemampuan kita itu kita harus mengetahui juga kemampuan kita sampai mana gitu Kak. Mengenali diri kita terlebih dahulu ya Kak. Iya, mengenali dari diri kita dulu ya. Terkadang kan kita nggak tahu nih, misalnya aku nggak bisa bikin video, aku nggak bisa jadi talent gitu. Aku sekarang kerjaanku cuma nongkrong doang gitu. Tapi dari sebuah tongkrongan itu mungkin muncul ide gitu loh. Kalau kalian nggak bisa bikin video nih, kita anggap dari orang yang suka nongkrong ya gitu. Dari sebuah tongkrongan itu mungkin mereka punya kemampuan dari soft skill-nya gitu. Soft skill-nya mungkin dia bisa berbicara dengan baik. Gimana cara orang itu bisa nyaman nih kalau ketika lagi nongkrong gitu. Kenapa alasan si A itu selalu diajak di tongkrongan gitu. Mungkin storytelling-nya bagus di soft skill kayak gitu. Sebenarnya itu hal kecil yang kita kita nggak tahu gitu loh karena soft skill sama hard skill itu masih disepelekan gitu. Apalagi self improvement ya. Kayak gitu sih dari aku. Lalu tadi kan kalau berbicara tentang era digital kan berarti Mhm. kita juga bersinggungan dengan media sosial sama seperti yang Ya, Kak Tura kan sekarang juga pasti aktifnya di media sosial kan, konten-kontennya juga benar. di media sosial. Nah, kalau menurut Kak Tura nih, pengaruh media sosial terhadap self development itu sendiri tuh bagaimana? Oke, sebenarnya ada dampak positifnya juga sih. Kalau kalau misalnya kita memberikan efek positif pasti karena semua dari era digital ini kita tahu loh informasi dari budaya Jawa, budaya Bali gitu loh, berbagai budaya mungkin di Rusia. Sebenarnya di zaman dulu tuh sulit banget nemunya. Apalagi kita cuman mentoknya tuh di Google gitu. Udah Google atau enggak Facebook ya kan. Sekarang tuh di TikTok ada, orang-orang sekarang gampang kayak gitu. Untuk ngembanginnya sih aku pribadi lebih baik kayak menciptakan peluang baru aja gitu. Apalagi di era digital ini semua improvisasi ya, improvisasi selalu gitu di Gen Z ini. Kalau dari aku sih kayak gitu ya. Oh iya Kak. Jadi kan seperti yang tadi Kakak bilang itu kan media sosial ini kan memiliki banyak dampak positif tapi juga ada dampak negatifnya kan Kak. Ya Nah benar. gitu Kak.
Nah, menurut kakak nih ya, apa yang harus diseleksi dari dunia maya yang mungkin akan mempengaruhi pengembangan diri kita itu kak? Iya, baik lagi di tongkrongan sih. Kadang-kadang orang nongkrong itu kan kita selalu ada yang tukang tukang banyak omong, ada yang juga mendengarkan gitu. Anggaplah yang suka mendengarkan di era digital itu adalah netizen. Maksudku kita janganlah jadi netizen terus-terusan kalau misalnya kalian masuk di era digital sih. Kayak gitu. Kalau menurutku juga jangan sampai kecanduan sosial media juga yang selalu berulang-ulang. Contohnya sekarang di YouTube itu statistiknya, apalagi recommendation for you ya untuk di YouTube, terkadang kita apa yang kita buka itu selalu bakal bakal direkomendasiin dari YouTube. Contohnya nih, kita buka Naruto, buka Wibu lah gitu. Ya kan? Itu selalu rekomendasi selalu Naruto gitu. Bagaimana cara kita keluar dari zonanya itu ya salah satunya kita harus coba buka referensi baru aja gitu. Itu salah satu kecanduan sosial media ya gitu. Kalau misalnya di TikTok pun juga FYP kenapa kita lihatnya itu aja gitu. Mungkin referensi kita cuma sampai sana aja. Salah satunya ya jangan sih sampai kita jadi netizen sih. Keenakan kan. Kalau dari aku sih negatifnya seperti itu kalau di era digital. Berarti langkah kecil yang bisa kita mulai untuk menghindari dampak negatif dari media sosial itu kita mulai mencoba hal-hal positif baru dari searching-searching yang kita lakukan gitu ya kak? Ya benar. Halo? Coba Iya, sekali masuk lagi. kak, masuk kak. Iya, benar. Eh, dan tadi kan kakak bilang tentang netizen juga gitu kan, itu juga Iya. menjadi pengaruh juga. Nah, pernah nggak sih kak, kan kakak aktifnya di media sosial dan pasti omongan netizen itu kita nggak bisa berhentiin kan? Pernah nggak Iya. omongan netizen itu menjadi apa ya, penghambat kakak untuk mendevelop diri kakak tuh kayak jadi hambatan karena kayak, aduh udah deh nggak usah gini lagi, nggak usah gini lagi kayak gitu. Iya, Pernah iya, nggak? iya. Mungkin Pernah bisa seperti itu diceritain. nggak sih kak gitu? Oke, Dan oke, aku mengatasinya ceritain gimana sih. tuh kak? Nah, mengatasinya juga bagaimana? Aku cerita dari teman-teman yang lain ya, yang punya keresahan juga. Iya, Kalau dari temanku sih mungkin kalau dia ingin masuk sebagai content creator terkadang bukan dari netizennya nih, dari teman sekelompoknya aja. Misalnya teman-teman sekelilingnya tuh kayak merasa lu ngapain sih kayak gini, lu ngapain sih kayak gitu. Kalau misalnya kalian denger dari orang lain terus kalian nggak maju-maju itu agak sulit juga. Menurutku sih harus berdamai sama diri sendiri dulu. Kalian harus siap gitu loh. Kalau kalian masuk ke dunia kreator gitu, pasti kalian bakal diomongin gitu loh. Setiap orang pasti diomongin lah, mau positif atau negatif atau iya orang-orang pasti. tuh berdampak positif kan. Itu pasti diomongin itu. Cara satu-satunya aku kalau kasih tahu ke mereka, ke teman-teman yang pingin masuk kreator juga, itu berdamai sama diri sendiri gitu. Kalian aja nggak bisa berdamai sama teman-teman sekeliling kalian, apalagi berhadapan sama netizen Indonesia gitu loh. Yang dimana tuh netizen Indonesia tuh lebih barbar kan, paling barbar lah sedunia Bener gitu. banget. Iya, ya kalau aku sih berdamai sama diri sendiri dulu, terus kayak kita coba perbaiki kualitas diri kita sendiri sih. Kalau misalnya ada yang kurang, ya udah nih, kritik dari teman-teman itu anggap aja kritik gitu. Ya udah kita perbaiki aja, perbaiki terus. Bikin omongan dari mereka tuh kita bayar mulutnya kayak gitu. Itu kasarnya. Maksudnya kita buktiin nih kalau kita tuh bisa di dunia era digital kayak gitu. Apalagi konten kreator kayak gitu. Kita menerima mereka, menerima lingkungan kita dengan baik dan juga kita tetap mengintrospeksi diri ya kak? Ya, introspeksi Iya, diri sih. benar, oke. Ya, oke kak, mungkin pesan dari Kak Turah ya untuk teman-teman yang sekiranya masih berjuang dan berproses dalam mengembangkan diri ini kak, terlebih di era digital ini kak. Oke, kalau di era digital lah, aku sebagai konten kreator aja ya kasih taunya. Iya, sebagai kalian Setidaknya kreator. kita, iya, aku kasih tahu kalian ketiga poinnya. Setidaknya kalian harus ada imajinasi, pengetahuan sama relasi gitu aja. Kalau imajinasi kan lebih penting. Aku tahu emang sebenarnya imajinasi itu lebih penting dari pengetahuan karena kalau pengetahuan kan bersifat terbatas ya kan. Kalau imajinasi kan luas. Cuman dari pengetahuan itu terkadang juga itu bisa jadi referensi untuk imajinasi kita. Kalau aku berimajinasi tapi nggak ada referensi dari pengetahuan juga nggak nyambung kan. Makanya nih imajinasi sama pengetahuan tuh kita harus tahu juga nih gitu. Kalau imajinasi kita dari diri kita sendiri. Kalau pengetahuan mungkin kita dari referensi teman-teman. Kita harus banyak relasi segala macam. Nggak cuma stuck di situ-situ aja gitu. Makanya pengetahuan dari relasi itu benar-benar nyambung banget gitu loh. Imajinasi, pengetahuan dari relasi. Kalau dari aku sih kayak gitu ya. Oh ya, berarti emang kita tuh harus mengembangkan diri kita, terus kita juga harus berani, terus kita juga harus uh, keluar dari zona Keluar dari zona nyaman. nyaman. Benar banget.
Mungkin terima kasih ya Kak atas insight-insight baru mengenai pengembangan diri ini ya Kak. Mungkin akan Oke. bisa bermanfaat bagi kita dan teman-teman yang lainnya gitu Kak. Ya, yang pasti juga memotivasi kita buat berusaha lagi untuk mengembangkan diri, gitu ya. apapun yang terjadi gitu kan, kayak kata Katura tadi gitu. Iya benar. Dan sekali lagi makasih untuk Katura karena udah meluangkan waktunya untuk sharing sama kita. Dan semoga apa yang disampaikan juga dapat bermanfaat buat kita dan teman-teman yang nonton di rumah. Dan juga membantu kita dalam berkembang ke arah yang lebih baik ya Kak. Gitu. Siap. Terima kasih Kak. Ya, mungkin sampai sini aja mungkin kita bisa ketemu di lain waktu Katura. kesempatan, Kak. Thank you Oke, Katura. terima kasih ya guys. Oke. Siap bye-bye. Kak. Bye-bye. Makasih Kak. Nah, Galang, tadi kita udah berbincang banyak nih sama Katura. Kalau menurutmu, kamu gimana nih cara buat ngembangin diri kamu? Kalau dari apa yang aku dapetin dari talk show tadi tuh ya, aku jadi lebih yakin sih sama diri aku untuk mengembangkan diri. Karena aku sudah tahu jadi batasan-batasan yang perlu kita lakukan dan perlu kita hindari. Iya benar Betul. banget. Nah, tadi kita sudah membicarakan tentang self development. Nah, Ya. tapi teman-teman jangan tinggalin kami dulu karena setelah ini kita juga akan membahas lagi hal yang menarik mengenai bisnis digital Oke ya. Kalau yang begini, akan tentunya dengan mengundang. narasumber yang tidak kalah hebatnya. Benar banget. Gitu. Dan kita akan hadir sesaat lagi. Oke, Biba, tentunya Iya, topik Galang. kedua kali ini kita nggak akan kalah seru nih, Biba. Ya benar banget. Dengan mengusung topik Bisnis dan digital. juga dengan narasumber yang tentunya sangat menginspirasi kita. Dan sangat tepat sekali untuk membahas tentang topik bisnis digital ini. Benar-benar. Nah, teman-teman, narasumber kita kali ini beliau adalah seorang perempuan cantik dan beliau adalah seorang wanita yang bisa menciptakan dan mengembangkan bisnis di era digital. Beliau juga seorang mentor di Female Trainer dan adalah seorang co-owner dari Mad Bagel. Kita Wah, langsung sangat aja deh. menginspirasi ya ini ya. Iya, kayak kita langsung aja sapa Kak Prima Hayuning Putri. Halo Halo Kak. Kak Putri. Halo, Ya. apa Bagaimana kabar? kabarnya? Alhamdulillah Kak, Baik. sehat. Kakak gimana kabarnya Kak? Sehat? Baik, sehat banget. Iya. Thank you. Sebelumnya kita mengucapkan terima kasih nih Kak karena Kakak sudah meluangkan waktu untuk hadir di acara pada hari ini ya Kak. Terima kasih banget udah diundang. Ya nih Kak, mungkin sebelum kita mulai masuk ke topik inti, mungkin Kakak bisa sharing sedikit nih tentang gimana Kakak mengembangkan Mad Bagel ini di era digital dan apalagi di era pandemi seperti saat ini. Oke. Jadi sebetulnya Mad Bagel itu awalnya adalah bisnis side hustle dari aku dan partner aku nih Kak. Jadi kita mulai di tahun 2014 teman-teman. Di mana waktu itu aku baru memiliki anak, lalu baru berhenti kerja juga dan lagi pengen kayak aku ngapain ya gitu kan, cari kesibukan lah. Terus waktu itu akhirnya aku punya problem pribadi di mana aku tidak bisa menemukan bagel yang rasanya tuh cukup otentik menurut lidah aku gitu. Jadi karena aku pernah tinggal di luar negeri, begitu nyampe ke Jakarta, loh kok nggak ada ya bagel yang lumayan yang aku mau gitu kan. Terus akhirnya aku ketemu dengan temanku ini yang memang dia lagi suka baking. Terus akhirnya aku challenge dia gitu kan. Kita bikin bagel dong, aku lagi nyari bagel gitu. Dari situ kita belajarlah bikin bagel dan akhirnya kita memutuskan untuk jualan. Buka PO awalnya teman-teman, kayak kebanyakan lah ya F&B kan pasti buka PO dulu. Nah itu tuh Mad Bagel tuh buka PO-nya 5 tahun dari 2014 sampai 2019. Nah PO-nya tuh benar-benar karena ini PO jadi kita udah memanfaatkan digital dari zaman dulu, dari 2014. Kita jualannya via sosial media, zaman dulu tuh ada yang namanya Path, ada yang Facebook gitu kan, kita juga pakai Instagram, terus kita dari WhatsApp ngirim menu gitu kan supaya orang mau PO. Jadi sebetulnya dunia digital ini udah kita pakai dari zaman dulu karena justru malah memungkinkan bisnis kecil kayak Mad Bagel waktu 2014 untuk ya udah mulai aja dulu gitu Ya, kan. benar.
Nah, baru tahun 2019 aku sama partner aku kita resign dari kerjaan kita dan akhirnya kita memutuskan untuk full time di Mad Bagel. Nah, di situ akhirnya baru kita ngulik benar-benar dunia digital. Dunia marketing digital tuh gimana sih, apa yang kita lakuin sih, social media gimana sih. Dan akhirnya memang online ini tetap jadi is a way to go buat kita. Jadi memang sekarang 70% dari bisnis kita tuh datangnya dari online. Gitu. Jadi kita bisa dibilang online first F&B business gitu ya, di mana orang yang beli melalui online channel lebih banyak dibandingkan dengan offline channel. Kita jualan lewat mana sih? Akhirnya kita ada di semuanya. Kita memanfaatkan semua channel digital, kita memanfaatkan marketingnya juga social media gitu kan, karena make sense kan, karena banyak yang belinya online ya obviously harus jualannya ya via social media gitu kan. Jadi kita masuk ke content marketing, kita masuk ke influencer marketing, gimana sih caranya ngulik ads secara digital. Dan 2 tahun ini jujur adalah learning curve aku sebagai business owner untuk belajar digital itu benar-benar steep banget, benar-benar kayak ekstrim banget gitu. Karena yang tadinya nggak gape gitu ngulik, itu tiba-tiba harus belajar bikin konten, tiba-tiba harus belajar bikin copywriting, harus belajar desain, harus belajar nge-ads, jadi semuanya at the same time. Dan ya sebetulnya yang dibilang apakah itu membantu kita 2 tahun belakangan ini, terutama gara-gara pandemi, jawabannya ya. Karena justru karena kita online first business, online first F&B business, justru malah nggak membuat kita terhenti gara-gara pandemi. Karena orang tetap beli makanan via Gojek, via GoFood gitu kan, walaupun pandemi. Ya udah, akhirnya ya di situ kita terbantu dengan justru ada online ini, malah kita jadi nggak harus stop, nggak harus terefek secara ekstrim lah ya. Banyak F&B lain yang terefek secara ekstrim karena nggak online first ini. Jadi deket banget sih sebetulnya yang namanya online ini dengan Mad Bagel, karena ya memang benar-benar jerih payah dan upayanya tuh difokuskan ke situ. Nah, mungkin berarti Kak Putri udah memulai ini dari bahkan sebelum digital ini semarak sekarang gitu ya Putri? Iya. Nanya tuh ya, lanjut aja Kak. Iya, jadi memang udah nguliknya dari dulu, cuman benar-benar baru seriusnya gitu ya, take the online ini to the next level itu baru 2 tahun belakangan. Karena memang baru full time di Mad Bagel itu dari 2019. Nah, ya Kak, aku mau nanya, mungkin kan waktu Kakak mulai itu dari tahun 2014 itu ya. Nah, sebelumnya 2014 itu kan digital ini belum sepopuler seperti sekarang kan. Gitu. Nah, waktu tahun 2014 itu apa yang memutuskan Kakak untuk memilih digital ini Kak, bisnis secara digital ini? Sebetulnya kalau kita ngomongin digital itu dari sisi marketing ya, dari sisi marketing itu sebetulnya kita kenapa digital adalah pilihan yang bijaksana untuk pengusaha-pengusaha yang baru memulai gitu kan, kayak Mad Bagel di tahun 2014, karena bisa efektif efisien. Gitu kan. Kalau kita ngomongin dari budget periklanan gitu ya, itu bisa efektif efisien di mana kita bisa menentukan orang mana sih yang lihat iklan kita, ya kan? Orang mana sih yang mau kita targetkan? Itu kita bisa milih dibandingkan dengan offline. Kalau di offline kan kita pasang billboard, kita nggak punya kendali siapa sih yang melihat billboard kita, ya, gitu kan? Itu dari sisi marketing. Kalau dari sisi penjualan, kenapa kita melakukannya online dari zaman dulu? Karena again efektif efisien. Karena zaman dulu kalau kita ngomongin offline, jualan offline itu kan kita harus sewa, ya kan? Harus sewa toko, harus ada yang nungguin, bayar AC, gitu kan? Ya, sementara kalau dengan dunia online ya harus melakukan itu lagi gitu. Toko pertama aku yang tahun 2019 kita akhirnya memutuskan untuk punya toko itu di garasi, teman-teman. Di garasi aku sendiri. Karena waktu itu kita belum punya uang untuk sewa. Gitu kan. Tabungan kita yang selama 5 tahun kita kumpulin, kita beliin mesin, kita beliin mixer gitu kan. Kita buat buat meja stainless yang lebih benar gitu kan, buat oven. Akhirnya kita nggak punya uang buat nyewa. Ya udah akhirnya kita jadiin aja garasi kita sebagai toko/dapur, dipugar dikit gitu kan, cuman jauh lebih murah. Nah,
itu tuh nggak mungkin 10 tahun yang lalu kejadian, gitu kan. Tapi dengan adanya online ini, kita bisa jualan tanpa harus panjer di depannya banyak banget. Gitu. Itu sih the beauty of online gitu ya, yang secara nyata itu telah Matt Bagel nikmati gitu kan dalam perjalanannya selama 7 tahun belakangan. Oh, berarti kakak ini memahami keunggulan dan kelebihan online ini tuh sejak 2014 lalu itu ya kak? Sudah benar-benar memahami itu ya? Iya sih, sebetulnya mungkin karena nggak punya pilihan kali ya Galang ya. Karena kan memang ini kan usaha kecil, usaha yang dari rumah gitu kan. Kalau aku harus dari awal, oke aku mau buka toko bagel tapi harus nyawa dulu, harus beli apa dari awal, ya akhirnya jadi nggak jalan-jalan gitu kan. Benar, oke. Nah Kak, kalau berbicara tentang bagel ini sebenarnya kan di Indonesia bukan hal yang umum ya, kan sesuatu hal yang jarang gitu. Nah, tapi kadang kan ada bisnis juga yang mengikuti tren. Nah, kalau menurut kakak, seberapa penting sih tren tersebut yang apalagi sekarang di era digital, di media sosial itu terhadap sebuah bisnis? Menurut kakak gimana? Ada satu sih yang aku pelajari. Jadi pada saat teman-teman mau memilih bisnis apa gitu ya, karena tren itu kan berganti dan buat kita untuk berbisnis yang tren-trenan tuh juga nggak wise juga, karena dan kita setiap 2 tahun kita berubah bisnis dong gitu kan, nggak masuk akal juga. Cuman aku belajar ini dari salah satu mentor aku, dan dia bilang begini, bahwa kalau kita buat bisnis yang masih sehubungan dengan sandang pangan papan, itu akan lebih sustainable dibandingkan yang lain, gitu kan? Karena sandang pangan papan itu kan kebutuhan utama ya kita sebagai manusia kalau kita belajar di sekolah gitu, karena sandang pangan papan yang nggak mungkin nggak dibutuhkan, gitu kan? Nah, cuman apakah terus kalau pasti suksesnya, pasti kejualnya ya nggak juga. Nah, jalannya, gimana sih kita positioningnya di market, gimana sih cara kita berkomunikasinya, brandingnya masih kayak gimana sih. Nah, hal-hal yang kayak gini mungkin bisa mengikuti tren, gitu kan? Karena kayak yang kita ngomongin apa sih, kalau tren tuh, oh sekarang tuh lagi yang ngetren tuh kayak gini nih, bikin videonya gitu kan. Oh ini sekarang lagi ngetren nih mainan reels, gitu kan. Of course kita harus ngikutin itu. Aku kadang-kadang suka ngebatin sendiri, ini bener nih, jualan roti doang mesti mainan reels. Iya kan? Iya benar-benar. Masa roti harus bikin reels sih gitu kan? Gue cuma mau jualan roti kok. Cuman nggak bisa dipungkiri bahwa karena aku jualan via sosial media dan caranya berubah, trennya berubah, aku harus mengikuti. Gitu kan, sama brandingnya juga gimana. Oh dulu tuh aku dulu logonya beda by the way dengan sekarang, tapi ternyata setelah mau lebih serius 2019, setelah dilihat lagi kok logonya udah nggak trendy ya gitu, kok tuir juga nih logo gitu kan, akhirnya kita ganti gitu. Jadi aku percaya selalu reinventing kita punya bisnis selama setiap 2 tahun gitu, just for the sake of ngikutin tren yang ada. Menurut aku gitu sih cara aku ngeliat tren ya di berjualan. Oh, berarti untuk Matt Bagel ini di bisnis kakak ini ya, kakak selalu mengupgrade tren itu setiap 2 tahun sekali gitu kak? Ya. Selalu mengupdate apa? Mengupgrade trennya untuk tren yang ada di masa kini itu setiap 2 tahun sekali gitu ya kak? Kayaknya kalau karena aku menggunakan tren ini lebih kepada untuk komersial ya, jadi marketing dan teknik berjualan, kayaknya sih nggak nyampe 2 tahun udah harus berubah. Kayak kita ngomongin apa yang kita ngomongin Reels dan TikTok lah, lagu yang ngetren aja setiap minggu berubah. Iya benar banget. Iya kan? Dinamis sekali. Jadi cepet banget. Kayak rasa deh, kita ngomongin rasa. Aku bisa jualan bagel, tapi yang lagi ngetren rasa apa sih? Zaman dulu kan misalnya ada red velvet gitu kan, ada matcha. Sekarang lagi tren apa misalnya? Nah itunya pasti diikutin tuh. Tapi itu nggak 2 tahun sekali sih. Itu lebih cepat lagi karena
karena ternyata tuh yang aku pelajari dari dunia sandang pangan papan, yes kebutuhannya terus-menerus, tapi yang orang mau juga berubah terus. Jadi kita nggak bisa stagnan gitu. Dan inilah kenapa alasannya brand sebesar McDonald's, brand sebesar KFC, mereka terus invent, mereka terus punya produk baru, mereka terus punya cara marketing yang baru. Karena ya itu trennya berubah, kemauan customer juga berubah. Nah, mungkin kamu nanya bentuk nyata dari Mat Bagel ini mengikuti tren yang ada sekarang itu apa Kak saat sekarang ini Kak? Oke, mungkin yang paling gampang ya, mungkin yang kelihatan kasat mata aja lah ya, itu adalah gimana sih caranya kita ngikutin tren Reels. Jadi ini sebagai background dan kenapa ini sebetulnya jadi salah satu yang mau aku ceritain di sini dan ngikutin tren itu penting gitu kan, bahwa aku nih yes aku pemain sosial media, tapi ini aku nggak trendy banget nih main sosial medianya. Aku bukan yang influencer, aku bukan yang mainan reel saben hari gitu kan. Aku paling ngepost apa yang aku suka aja gitu kan. Jadi most likely anak-anakku gitu kan. Nah, pada saat Reels masuk gitu ya ke Instagram dan TikTok masuk ke Indonesia, aku tuh deg-degan banget. Ini gimana nih kalau aku nggak ikut nggak ngikutin, bisa-bisa ketinggalan, bisa-bisa Instagram Matt Bagel nggak dapat lagi algoritmanya, gitu kan? Karena kan kita kalau main sosial media kan kita mainan algoritma ya, dan challenge-nya adalah gimana caranya kita selalu algoritmanya jalan, gitu kan? Dan itu jadinya bukan pilihan karena aku mikirnya ya udah pikirnya jadi strategik aja. Oke, aku jadi nggak punya pilihan nih. Aku harus going Reels dan going TikTok gitu kan supaya terus orang kelihatan. Ya udah, akhirnya solusinya adalah aku Matt Bagel harus melakukan itu. Gimana caranya? Aku hire orang-orang yang lebih muda dibandingin aku. Yang memang mereka ngerti nih mainan Reels tuh gimana sih? Joget di TikTok tuh gimana sih yang ngetren gitu kan? Atau video masak yang kayak gimana sih yang menarik gitu kan? Ya kan? Nah, jadi kayak video masak aja pun ada trennya. Oh, ternyata yang lebih ngetren tuh adalah yang di shotnya dari dekat. Bukan yang kelihatan orangnya yang lagi masak kayak macam Bu Siska zaman dulu itu loh. Iya. Gitu kan? Itu udah nggak tren lagi gitu. Oh, ternyata yang lebih oke tuh yang shotnya makro gitu kan, dekat. Nah, itu juga kita lakuin. Jadi kayak ability untuk tahu apa sih yang ada di market, ability untuk tahu di luar tuh di market itu tuh mereka suka apa yang mereka tertarik, interestnya itu tuh harus kita terus selalu update gitu. Dan salah satu yang baru Matt Bagel lakuin adalah dalam 6 bulan belakangan adalah kita ensure kita eksis juga nih di Reels dan TikTok, which is itu bukan suatu hal yang gampang gitu untuk kita lakukan gitu kan, tapi harus dilakukan demi. Ya, benar banget. Berarti kalau bisa aku simpulin ini mengikuti tren yang ada sekarang ini sangat-sangat penting ya Kak dalam memulai bisnis digital ini. Yes. Dalam mengikuti tren bukan dalam memulai ya, tapi menurut aku mengikuti tren itu penting dalam sustain bisnis. Make sure bisnis itu berjalan dan terus dapat mata dari orang. Karena kalau kita nggak ngikutin trennya, kita nggak dapat mata dari orang. Iya, benar. Kan yang kita butuhkan sebagai marketer, yang kita butuhkan sebagai brand adalah gimana caranya brand kita terus-menerus diingat oleh konsumer kita. Nah, Kak Putri, tapi kalau di masa pandemi seperti ini, tren-tren itu kan juga sering kita lihat di media sosial, begitu ya? Nah, kira-kira sejauh apa tren di media sosial atau media sosial itu sendiri terhadap impact ke bisnis kita seperti itu? Kalau menurut pandangan Kak Putri bagaimana? Sebetulnya mungkin kalau tren di media sosial itu impact-nya langsung ke marketing kali ya. Jadi balik lagi ke tadi balik lagi ke konsep tadi bahwa kalau kita mainin sosial media itu adalah berlomba-lomba untuk mendapatkan mata, gitu kan? Berlomba-lomba untuk nyetopin jempol, ya kan? Kalian kalau main Instagram kan jempol ya.
hanya post, hanya reels, hanya konten yang bikin jempol kita stop, itu yang akhirnya dapat algonya paling aktif, gitu kan. Walaupun kita ngepost, post kita nggak akan dilihat karena algoritma kita nggak aktif, gitu kan. Begitu kita nggak kelihatan, orang lupa. Begitu lupa, ya nggak beli, gitu kan. Karena dunia F&B itu di mana aku berbisnis itu kita bergantung terhadap orang ingat sama kita apa enggak sih? Kita bergantung terhadap kebiasaan. Kita bergantung terhadap kenyamanan. Orang nyaman nggak sih makan kita? Gitu kan? Ada alasan kenapa kita beli nasi uduknya cuma nasi uduknya si itu doang. Karena gue nyaman nih dengan rasanya, gitu kan. Jadi impact-nya kalau kita nggak ngikutin tren apa? Ya itu, kita nggak kelihatan. Nah, kalau nggak kelihatan ya impact-nya tadi yang ke bawah tadi, ya akhirnya nggak ada yang beli. Eksistensi gitu. ya, Karena orang nggak inget gitu. Jadi kalau aku mikirnya gitu sih, jadi kita nggak bisa milih-milih gitu sebagai brand. Yaudah deh, aku mau mainnya di post aja deh setiap hari. Aku nge-postnya seminggu sekali aja deh. Nggak punya pilihan gitu loh. Karena pilihannya apakah kita mau kelihatan terus atau enggak gitu. Nggak ada yang setengah-setengah masalahnya gitu kan. Oh ya nih algonya jalan tapi jalannya kurang bagus ya. Kalau kurang bagus ya artinya nggak akan kelihatan, which is itu yang nggak bagus juga gitu kan buat kita sebagai brand. Oke, Nah, tapi Kak Putri tadi kan Kak Putri bilang untuk mengikuti tren ini bahkan misalkan dari Mad Bagel sendiri harus menambah karyawan dan lain sebagainya. Apakah itu worth untuk menambahkan modal demi mengikuti tren seperti itu? Sebetulnya ini pertanyaannya jatuhnya ke kalau kita mungkin aku kerucutkan ke UMKM ya. Kalau kalian punya sebuah usaha gitu kan, kalian udah harus tahu dulu nih, kalian punya uang berapa sih untuk di-spend atau di-invest balik ke bisnis. Ya, jadi kalau kita ngomongin profit, karena kita berbisnis dapat profit. Nah, profit itu idealnya ada yang dimasukkan ke balik ke bisnis. Jadi nggak semuanya langsung diambil gitu loh sebagai profit kita. Jadi yang dibalikin ke bisnis ini tuh berapa? Nah, angka ini harus tahu dulu untuk menjawab pertanyaannya yang tadi gitu kan, pertanyaan worth it nggak sih kita invest di sini gitu kan. Nah, setelah kita tahu budgetnya kita berapa, kita baru bisa menimbang. Nah, ini tuh investmentnya worth it-nya di mana gitu kan. Pada saat saya punya 100.000 buat diinvest lagi ke bisnis gitu kan, 100.000 ini tuh harus saya invest di mana gitu. Kalau aku berpikirnya, kalau tidak ada yang urgent dan kita punya kebebasan sebesar-besarnya untuk naruh uang ini diinvest balik, itu selalu invest ke hal yang ngedatengin lagi uang. Oh ya. Gitu ya. Jadi most of the time akan jatuh ke komersial. Jadi most of the time kita invest di advertising karena itu akan ngedatengin lagi uang. Kita invest di konten karena itu akan ngebalikin lagi uang. Kita invest di AC yang lebih dingin. Gitu kan? Karena itu akan lagi ngedatengin uang. Gitu. Jadi cara berpikirnya gitu. Jadi kalau pertanyaan apakah itu worth it atau enggak, aku nggak bisa jawab. Karena itu balik lagi sebetulnya apa sih yang urgent saat itu in that very moment buat bisnis kalian. Dan yang kedua, punya nggak sih uangnya gitu kan. Gitu. Karena waktu pertanyaan itu 2 tahun yang lalu, kenapa aku nggak hire 2 tahun yang lalu? Karena aku simply nggak punya uangnya. Akhirnya aku yang lakuin, oh yaudah deh gue bikin konten deh. Yaudah deh gue bikin ini deh. Gitu. Semuanya masih sendiri gitu kan. Karena aku nggak punya kebebasan itu 2 tahun yang lalu. Gitu. Now that kebebasannya udah ada gitu kan, dan kita bisa afford sesuatu hal yang lebih gitu kan, dan kita harus mikir, worth it nggak nih investment ini? Oh kalau ngebalikin duit balik, oh ya worth it harusnya gitu. Berarti juga harus pinter-pinter melihat situasi ya Kak ya, untuk menginvest itu ya. Iya, itu jatuhnya sebetulnya itu kalau berbisnis kayaknya itu akan jadi pertanyaan sehari-hari sih Galang. Gua harus apa ya? Itu kayak pertanyaan sehari-hari aku deh. Gini aku harus apa ya, ini bener nggak sih gitu kan, bener nggak sih, tapi ya bener sih, kita sebagai pebisnis kita harus menimbang terus menimbang apa sih yang terbaik buat bisnis kita
gitu. Oh, Jadi nggak melulu menyimpan uang itu benar, nggak melulu menumpuk uang supaya berhemat gitu tuh benar buat bisnis gitu kan. Karena bisnis itu kan Oh, bukan iya. pribadi ya, bukan tabungan Iya, pribadi. benar. Kalau kita punya banyak banget uang numpuk di tabungan buat bisnisnya, terus buat apa juga? Emang kita mau bisnisnya mau belanja baju, mau bisnisnya mau belanja apa kan enggak gitu kan, Iya. atau punya tabungan pendidikan gitu kan enggak gitu kan. Jadi cara berpikir harus berbeda sih antara bisnis dan personal. Nah, balik lagi Mbak, mungkin kan karena tadi kan disebut untuk mengikuti tren gitu kan Mbak, ya. Nah, di masa pandemi ini kan kita tahulah ini banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya gitu kan. Nah, mungkin bisa ini Mbak, tips and trick untuk memulai bisnis baru di masa pandemi menurut Mbak gitu Mbak, gimana tuh? Wah, itu pertanyaannya general sekali. Bagaimana ya tips and tricks untuk memulai di masa pandemi? Sebetulnya bisnis itu nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. Tapi mungkin kalau kita mau enjoy ngelakuin bisnisnya gitu ya, satu kita harus tahu apa sih yang kita enjoy lakuin. Sebagai seorang business owner kita harus passionate banget kan tentang bisnis kita. Apa sih yang kita enjoy lakuin gitu. Kalau aku suka makan, gitu. Jadi aku emang suka makan. Jadi aku suka kalau aku cerita tentang makanan, aku tuh bisa cerita banget gitu. Nah, mungkin itu bisa juga diterapkan buat teman-teman gitu kan. Kalau misalnya lagi cari ide bisnis, aku sukanya apa sih? Aku passionate tentang apa sih? Gitu kan? Atau aku bisanya nih ngapain sih? Aku punya kebiasaan apa nih yang bisa aku jual? Aku bisa baking kah? Aku bisa menjahit kah? Mulai aja dari yang circle yang kecil gitu, yang doable, yang mudah gitu kan. Karena begitu kita mulai dari yang mudah dan memang kita secara natural kita udah suka, itu jadinya nggak beban gitu loh ngelakuinnya. Dan pada saat pandemi ini kan sebisa mungkin kita aman ya semua investmentnya ya. Jadi semakin kita nggak beban ngelakuinnya, semakin kita nggak harus hire orang gitu kan, karena kan kita udah punya sendiri. Oh, aku udah bisa bikin kuenya sendiri, aku udah bisa ngejahitnya sendiri, kan makin turun lagi cost-nya gitu kan. Jadi mungkin itu tips yang paling gampang dan paling basic kali ya. Kalau kamu mau start, carilah ide yang dekat dengan kalian. Gitu. Itu satu. Terus yang kedua, mau nggak mau kalau di masa pandemi ini harus online gitu, mau nggak mau harus online. Itu udah bukan pilihan lagi sih, aku online apa offline itu udah bukan pilihan. Mau nggak mau harus online gitu, karena pandemi ini tuh merubah semua cara orang berpikir, merubah gimana caranya customer belanja, gimana caranya customer menikmati barang, makan pun jadi berubah. Gitu kan, yang tadinya ada yang namanya window shopping ke mall, kayaknya sekarang udah nggak ada lagi window shopping ke mall. Kalau bisa gue cuma 5 menit di mall, gue 5 menit deh di mall. Ya kan, window shoppingnya pindah kemana? Ke Instagram, Tokopedia, ya kan? Semuanya tuh sudah berubah, cara orang berlakunya, cara orang behavior orang tuh udah berubah, dan banyak shift ke online. Dan itulah kenapa aku bilang online itu bukan pilihan lagi saat ini, udah harus dilakuin. Nggak mungkin kita nggak ngelakuin online pada saat ngelakuin bisnis di pandemi atau start bisnis di pandemi. Itu kali 2 teman-teman yang tips dari aku yang basic sekali. Siap Kak, siap. Nah tadi kan kakak juga pernah cerita kalau sebelumnya juga pernah bikin toko di garasi, benar ya kak ya? Toko di garasi itu Matt Bagel. Jadi Matt Bagel pertama kali tahun 2019 kita buka GoFood dan GrabFood itu di garasi aku. Oh, di garasi itu. Nah, kalau menurut Kak Putri itu seberapa besar perbedaan yang dirasakan ketika harus merubah operasi sebuah bisnis offline menjadi online tersebut? Banyak. Karena itu cara berpikirnya beda gitu kan. Karena kalau misalnya kita online, kita tidak harus punya tempat yang cantik, ya kan? Semuanya bisa kita lakukan sendiri, gitu kan? Pada saat kita offline, jadi harus ada yang ngejagain toko selamanya, selalu gitu ya. Harus ada yang standby selalu, harus sewa.
gitu kan. Jadi of course SOP-nya berbeda kalau misalnya dari PO ke non PO gitu ya, dari 2014 ke 2019 kan kita PO. Nah pada saat PO kan kita baru masak pada saat ada pesanan, Iya. ya kan? Jadinya nggak ada waste, jadinya kita nggak perlu ngira-ngira nih, aku perlu nyetok berapa sih, gitu kan. Nah pada saat 2019 memang masih operationnya masih online dan masih di garasi, cuman udah ada di GoFood dan GrabFood, jadi harus buka kan dari jam berapa sampai jam berapa. Nah di situ kita mulai mikir tuh gimana ya caranya shifting dari nggak mikirin stok jadi harus mikirin stok. Itu secara operation sangat berbeda gitu. Secara budget juga akan berbeda. Jadi kita ngebuka sesuatu yang offline itu jauh berbeda budgetnya dibandingkan dengan online. Gitu. Tentang branding juga berbeda. Itu karena kalau sesuatu branding online itu kalau kita buka website, kita buka e-commerce, kita buka GoFood, paling butuhnya foto. Ya kan? Foto atau poster atau graphic design, that's it. Kalau kita buka branding di offline, kita harus mikirin desain toko, kita harus mikirin seragam karyawan, kita harus mikirin signage, gitu-gitu kan. Jadi banyak banget yang beda sih menurut aku pada saat kita shifting ke offline juga gitu. Which is apakah itu penting jadinya gitu kan kalau mungkin pertanyaannya. Untuk Matt Bagel saat itu penting gitu karena kita mau going into retail gitu kan, dan pada saat kita ngomongin makanan orang itu tuh kalau ngomongin makanan kan maunya ada sekarang ya, kita ada yang namanya kabita. Aduh aku ngeliat orang nih lagi foto tentang bagel, aku pengennya sekarang, now, gue jadi lapar nih, gue pesen sekarang. Benar. Ya kan? Benar. Nah, kalau aku masih PO, kalau aku masih orang harus nunggu, orang males gitu. Karena mereka pengen makan sekarang. Dan itulah kenapa waktu itu kita tuh rasanya tuh penting banget buat kita moving to offline juga, which is ada tokonya gitu. Karena orang pengen menikmati bagel sekarang. Kita mau make sure kita nangkep demand itu langsung di tempat gitu loh. Tapi berdasarkan perubahan itu malah mendapat lebih banyak keuntungan ya setelah pindah ke online begitu ya Kak Putri? Alhamdulillah, karena memang sebetulnya tidak hanya shifting itu sih yang membuat akhirnya berkembang. Karena kan ngaruh juga dengan marketingnya, ngaruh juga dengan fakta bahwa aku full time di ngelakuin ini, pasti kan berpengaruh juga ke impact-nya gitu kan. Jadi a lot of things happens at the same time yang membuat akhirnya alhamdulillah kita ada di situasi kayak sekarang di mana punya 8 outlet saat ini. Oh, alhamdulillah, keren banget. Keren banget tentunya Bibah ini. Oke. Nah, mungkin yang terakhir ya Mbak. Kak, pesan Kak Putri untuk teman-teman yang sekiranya ini mau memulai ataupun sedang berjuang untuk berbisnis di masa pandemi seperti ini, Kak. Iya. Khususnya mungkin juga untuk anak-anak muda mahasiswa kayak gini kan mulai banyak nih bibit-bibit atau keinginan-keinginan untuk memulai bisnis itu, kira-kira pesan untuk kami itu bagaimana? Iya, Kak. Oke. Pesannya jangan takut nyoba. Karena berbisnis itu bukan sesuatu yang kita tiba-tiba bisa. Berbisnis itu bukan sesuatu yang tiba-tiba, oh aku udah ngerti nih begitu aku ngerjain sekali. Gitu. Aku sendiri, ini bisnis aku mungkin yang ke-6 atau ke-7. Lainnya gagal semua. Siap. Gitu. Jadi jangan takut nyoba, itu adalah sesuatu yang kalau bisa aku dengar zaman dulu, aku pengen dengar dulu gitu. Tapi nggak ada yang bilang sama aku waktu itu. Untungnya aku nyoba terus gitu. Tapi kalau aku bisa bilang ke teman-teman yang baru nyoba, masih kuliah, terus punya side hustle, jangan takut nyoba. Gagal itu adalah belajar. Justru kalau kita nggak gagal, kita nggak belajar. Ya, gitu. Benar. Jadi, dimulai aja dulu nih, kita nyoba sekali, gagal, ya udah, apa yang aku pelajari kemarin, berarti selanjutnya jangan kayak gini lagi. Berarti selanjutnya jangan kayak gini lagi. Gitu loh. Jadi mindset-nya adalah mindset learning mode. Sampai kalian ketemu, kayak gini nih harusnya. Baru akhirnya kalian nanti insya Allah ketemu satu project yang benar-benar kalian passionate dan you can actually make a business out of it gitu kan. Dan pasti hari itu datang. Cuman kalau kalian takut nyoba, takut melangkah, takut gagal, hari itu tidak akan pernah datang. Jadi terus
satu langkah maju terus untuk terus nyoba dan keep learning, keep making mistake until you get the project yang benar-benar buat kalian sebagai entrepreneur itu datang, kalian udah siap. Oh, ini gue udah bisa ngelakuin nih, gitu. Gitu kali ya. Berarti jangan takut mencoba dan jangan takut untuk berproses ya Kak ya. Ya, bener banget. Karena dari kegagalan itu maka kita akan belajar, begitu ya Kak Putri? Iya. Oke. Benar. Smart. Siap Kak. Mungkin terima kasih ya Kak untuk insight-insight baru yang sudah Kakak share kepada kita. Semoga ini dapat bermanfaat untuk kita berdua dan teman-teman teman-teman semua yang nonton pada malam hari ini. Iya. Dan ya semoga juga bisa membuka pandangan kita dan memotivasi kita semua untuk terus bergerak maju dan tidak takut untuk mencoba kayak kata Kak Putri tadi. Dan sekali lagi terima kasih Kak Putri atas kesempatannya dan mungkin kita bisa berjumpa di lain waktu. See you next time. Thank you Kak Putri. See you. Thank you Galang dan Diba. Bye-bye. Bye. Nah, Galang. Iya. Gimana tadi menurut kamu materinya mengenai bisnis digital? Apakah kamu langsung termotivasi pengen bikin bisnis? Pengen sih, pengen. Motivasi dari Kak Putri. Pengen banget tentunya, pengen banget. Tapi aku mau nanya dong sama kamu nih, komentar kamu mengenai bisnis digital ini apa tuh? Ya sama sih seperti yang setelah tadi mendengarkan Kak Putri sharing-sharing itu bisnis digital tuh sekarang memang sangat berpotensi ya. Apalagi kan ya sekarang eranya digital, apa-apa harus teknologi. Sehingga ya itu sangat berpotensi banget kalau misalnya memang kita mau mengembangkan bisnis di situ. Kalau menurutmu gimana? Kalau menurut aku ya, aku ngambil dari kedua topik kita yang sudah terlewat hari ini ya. Dari kedua topik ini aku serasa dibukakan sih. Dibukakan gimana tuh maksudnya? Dibukakan itu karena banyak insight-insight baru yang aku dapetin gini, yang sebelumnya belum pernah aku bayangin sama sekali tuh. Gitu. Jadi aku merasa dibebaskan. Waduh, gitu. Keren banget dibebaskan. Oke. Waktunya mulai bisa apa aja dari satu aplikasi. Mulai adaptasi cara bayar baru. Bisa kan pakai Kris. Jadi mudah. Yuk buka tabungan BNI dan aktifkan BNI Mobile Banking. Mulai bisa apa aja sekarang. Nah, nggak kerasa nih, Galang. Kita sudah di penghujung acara. Rasanya waktu cepat sekali berlalu dengan perbincangan yang memberikan sebuah pengetahuan dan pengalaman baru. Lalu juga ada awardnya yang sangat menegangkan. Nah, Digital Marine Project dari Marine Icon 2021 ini seru banget ya, Galang. Bener banget nih, Bang. Nah, tapi tentunya keseruan ini nggak akan terjadi kalau nggak ada dukungan dari sponsor dan media partner. Benar. Dan sponsor dari acara ini yaitu Kampu Welding Indonesia, PT Utama Karya, PT Krakatau Steel, Bank BNI, PT PLN, PT Pertamina International Shipping. Dan juga media partner kita, Event Jakarta, Event Surabaya, Event Kampus, Event Jawa Timur, Event Mahasiswa Surabaya, Info_Surabaya, Info.Lomba, Sejuta Cita, Acara Kampus, Event Pemuda Surabaya, Info Olimpiade, infokampusku.id, dan seputar event. Nah, tapi sayang banget inilah akhir dari perjumpaan kita pada malam hari ini. Nah, tapi teman-teman jangan langsung meninggalkan kami, karena setelah ini bakalan ada penampilan keren dari ITS Jazz. Benar banget. Tapi kalau begitu, kita pamit undur diri. Aku Labiba, Aku Galang, dan selamat menyaksikan ITS Jazz.
look in your eyes and I can see we love so dangerously. You're not trusting your heart to anyone. You tell me you're gonna play it smart. True before we start, but I believe that we've only just begun. When is this good? There's no say no. I want you so I'm ready to go. To the fire, to the limit, to the wall. For a chance to be with you, I got to risk it all. Through the fire, through whatever come on me. For a chance of loving you, I take it all the way. Right down to the wire, even through the fire. I know you're afraid of what you feel. You still need time to heal, and I can help if you'll only let me try. You touch me in something new I could have with you. Well, I'm not ready to kiss that dream goodbye. When it's this sweet, there's no say no. I need you so I'm ready to go. Through the fire, to the limit, to the wall. For a chance to be with you, I got to risk it all. Through the fire, through whatever come on me. For a chance of loving you, I take it all the way. Right down to the wire, even through the fire. To the fire, to the limit. To the fire, to whatever. Through the fire, to the limit, to the wall. For a chance to be with you, I'm glad to risk it all. Through the fire, through whatever come on me. For a chance of loving you, I take it all the way. Right down to the wire, even through the fire. Kau datang dan jantungku berdegup kencang. Kau buatku terbang melayang. Tiada ku sangka getaran ini ada saat jumpa yang pertama. Mataku tak dapat terlepas darimu. Perhatikan setiap tingkahmu. Tertawa pada setiap candamu saat jumpa yang pertama. Could it be love? 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 Could this be something that I never had? Could it be love?
it be love? Could this be something that I never had? Cinta. Maafku terjatuh lagi, oh, ke dalam rindu ini. Oh, betapa sulitnya bagiku untuk menahan rindu. Maafku terjebak lagi di dalam perasaan ini. Oh, betapa sulitnya bagiku untuk menahan rindu. Aku memilih
comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can go on pretending day by day that someone somewhere soon make a change. We are all a part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our lives. It's true, we'll make a better day, just you and me. Oh, send it your heart, so they know that someone cares, and that life will be stronger and free. As God has shown us, by turning stones to bread, and so we all must lend a helping hand. We are the world, We are the one, we are the children, we are the children. we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our lives. It's true, we'll make a better day, just you and me. When you're down and out, there seems no hope at all. But if we just believe, there's no way we can fall. We'll just realize all the change can only come when we stand together as one. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we'll make a brighter day, just you and me. We are the world, We are the children. We are the ones who make a brighter day, so let's start giving. there's a choice we're making. We're saving our